Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan masa pandemi ini cepat berakhir ya. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita berdoa dulu bersama-sama ya, supaya kita diberikan kelancaran dalam belajarnya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baik, anak-anak, siswa dan siswi SD kelas 6, di video kali ini adalah hari pertemuan ketiga mapel bahasa Indonesia. Itu tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Adapun untuk kompetensi yang harus kalian capai di akhir pembelajaran nanti, kompetensinya masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, 1. Setelah membaca contoh beberapa kesimpulan, kalian harus mampu menyebutkan ciri-ciri kesimpulan yang baik dengan benar ya. Terus yang kedua, setelah berdiskusi, kalian harus mampu merumuskan komponen kesimpulan yang baik dengan benar. Baik, anak-anak, siswa dan siswi SD kelas 6, di awal-awal pembelajaran ini kita akan mencari tahu dulu manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ya. Tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup yang sangat berperan penting dalam kehidupan makhluk hidup lainnya, seperti manusia dan hewan ya. Kehidupan tumbuhan sangat berguna dan mempunyai banyak manfaat ya. Lalu apa saja manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup? Yuk cari tahu. Manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup: 1. Tumbuhan sebagai produsen atau penghasil makanan ya. 2. Tumbuhan sebagai penghasil oksigen O2 yang dibutuhkan untuk makhluk hidup bernapas. Terus yang ketiga, tumbuhan sebagai penangkap zat, pencemar dan limbah industri. 4. Tumbuhan sebagai pelindung dari erosi dan abrasi. Dan yang kelima, tumbuhan menjadi tempat berlindung dan rumah bagi hewan-hewan. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian tumbuhan ya yang ada di lingkungan kita sendiri. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tumbuhan? Karena manusia dan hewan menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Tumbuhan yang hijau membuat udara menjadi segar. Nah, jadi seperti itu ya. Silahkan kalian cari tahu sendiri ya manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup yang lainnya ya. Masih banyak manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup. Baik anak-anak, di pembelajaran 1 kalian sudah membaca ya teks tentang bagaimana jagung berkembang biak. Di dalam bacaan teks tersebut terdapat ide pokok. Namun di pembelajaran 1 dan 3 kita membahas suatu paragraf hanya mencari ide pokoknya saja ya. Sekarang sampai kesimpulannya dari suatu paragraf ya. Kesimpulannya kita akan membahasnya. Sebelum kita membacakan paragraf yang berjudul bagaimana jagung berkembang biak, mari kita akan mencari tahu dulu atau contoh tentang apa yang dimaksud dengan kesimpulan yang baik. Di antaranya,
kesimpulan yang baik itu yang pertama, pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, terus intisari dari tulisan, terus dimulai dari khusus ke umum, terus menggunakan kosakata baku, dan yang terakhir, suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan fakta kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Nah, itulah contoh dari kesimpulan yang baik ya. Sekarang mari kita mencoba mengamati lagi paragraf tentang perkembangbiakan jagung. Silahkan kalian perhatikan dan dengarkan ya. Bapak akan membacakannya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat di Indonesia. Itulah ide pokoknya. Kesimpulannya adalah dari paragraf tersebut, jagung sangat penting di Indonesia. Nah, itulah kesimpulannya. Kesimpulannya menggunakan kalimat penjelas dan kalimat sendiri ya. Silahkan kalian amati dan bacalah isi tabel di atas ya, atau di buku paket tema kalian yang kalian pegang. Apa pendapat kalian? Kita lanjut ke paragraf yang kedua. Perhatikan dan dengarkan lagi ya. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol, pada mulanya berupa sekuntum bunga. Ide pokoknya adalah pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam ya. Sekali lagi, pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Dan kesimpulannya adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah, itulah kesimpulannya. Sebagai latihan, silahkan kalian cari tahu sendiri cara menemukan membuat suatu kesimpulan. Apa ciri-ciri kesimpulan yang baik menurut kalian? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran ini, Bapak akan mengingatkan dulu ciri-ciri kesimpulan yang baik ya, sebagai penguat dari pembelajaran ini. Ciri-ciri kesimpulan yang baik yaitu berisikan pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca, terus ada intisari dari tulisan, terus dimulai dari khusus ke umum, terus menggunakan kosakata baku, dan suatu pernyataan yang dibuat berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Baik anak-anak, untuk pembelajaran mapel bahasa Indonesia di pertemuan ketiga ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada video pembelajaran kali ini kalian dapat mengerti dan memahaminya. Tetap semangat dalam belajar. Untuk di rumah, patuh pada perintah orang tua dan jagalah kesehatan kalian. Sekian dan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.